Loh. Sebelah mana barusan kamu? Ke arah sana. Tapi yang barusan itu hitam-hitam. Astaga. Tidak seperti antek-antek kolor hijau. Iya, Guru. Apa mungkin ada siluman lain di sini? Astaga. Jadi selain kolor hijau, butuh hijau, dan antek-antek Nyi Blorong, apa mungkin ada siluman-siluman lain? Mungkin saja, Guru. Ayo, kita harus telusuri. Astagfirullahaladzim. Kang Andi, Astaga. ada uang. Astaga. Iya, Guru. Ini uang asli, Kang Andi. Itu uang asli, Guru. Kenapa ada uang di sini? Apa mungkin orang yang barusan menghilang, yang hitam-hitam itu, Iya, Guru. apa mungkin dia perampok atau yang memuja? Mungkin saja, Guru. Soalnya mana mungkin itu di tengah hutan ada uang. Mana mungkin kalau merampok di tengah hutan ada uang. Tapi kalau misalkan memuja buto ijo, antek buto ijo itu biasanya kan hijau-hijau. Iya. Barusan hitam-hitam, Kang Andi. Apa mungkin di sini ada pesugihan-pesugihan semacam pesugihan tuyul ataupun pesugihan babi ngepet atau apapun itu? Kita harus tuntaskan, kita harus cari. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Andi, ada lagi. Ini sepertinya uang berceceran. Ini sepertinya uang berceceran. Apa mungkin orang yang tadi itu perampok lalu bawa uangnya berceceran? Apa gimana? Iya, soalnya orang yang tadi itu lari-lari, Guru. Ya lari-lari. Apa mungkin melakukan pesugihan? Astaga. Kita harus cari sumbernya sambil lihat-lihat, Kang Handi. Iya, Guru. Siapa tahu ada lagi yang berceceran. Jadi nanti kita akan sampai ke ini, sumbernya dari mana. Astagfirullahaladzim. Astaga. Ada lagi nggak Andi? Berarti di dekat-dekat sini ada tempat pesugihan, Kang Andi. Atau mungkin yang melakukan pesugihan tetapi uangnya itu berceceran. Nggak mungkin ya? Mungkin saja, Guru. Astagfirullah. Karena tidak mungkin juga kalau di tengah hutan ada perampok ya. Ngerampok apa di hutan seperti ini? Iya. Kalau bukan dari hasil pesugihan. Astagfirullahaladzim. Ada lagi kan? Ini uang asli loh, Kang. Di mana ya sumbernya? Allah. Sambil lihat-lihat, Kang Andi. Siapa tahu ada lagi. Iya, Guru. Allah. Astaga. Itu ada orang. Itu orang, Kang Andi. Bukan siluman, bukan. Itu orang biasa. Tapi kenapa tertidur di sini? Ada kain hitam juga. Kang Andi. Di dalam kardus sepertinya ada sesuatu. Astaga. Iya, Guru. Gimana? Kita bangunkan atau gimana? Atau lewat saja? Kita lanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan anak kecil itu dari tangan buto ijo. Kita menuju tangan buto ijo aja. Apa kita coba cari tahu dulu ini siapa? Takutnya ini yang melakukan pesugihan. Iya, Guru. Soalnya aneh juga, Guru. Soalnya jarang-jarang ada orang di hutan ini. Tapi kalau yang memuji buto ijo
Tidak seperti ini yang saya tahu. Ini seperti yang sedang memuja babi ngepet, Kang Andi. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin di dekat-dekat istana, di lereng hutan istana Buto Ijo ada babi ngepet juga? Astaga. Apakah mungkin mereka bersatu atau apa ada hubungan dengan Buto Ijo dan Nyi Blorong? Astaga. Kita harus pecahkan teka-teki ini, Kang Andi. Iya guru. Itu artinya kita harus coba cek aja dulu. Kita harus tes energinya dulu, takutnya dia orang jahat. Iya guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا ذهبا بالشهادة لا يشفى إلا شفاء وشفاء بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله العافي ولا بالشر رب ضرورا ورب ضرورا رب إني مغلوب فاصبر رحمة بسم الله اللهم يا الله صل الله Sepertinya tidurnya lelap sekali. Iya. Apa mungkin orang ini dirampok sama orang yang menghadang kita tadi, Kang Adi? Oh iya. Bisa jadi juga guru. Tadi ada uang bercecaran juga, Iya. soalnya. Daripada kita penasaran, kita cek aja. Wah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Uang asli semua. Astaga. Satu kardus ini. Uang semua. Ya Allah. Apa dia ngeram? Atau kayak gimana? Astaga. Gimana, Kang Andi? Bangunkan atau gimana? Iya guru. Ada kain hitam juga. Astaga. Ini benar-benar saya benar-benar yakin, firasat saya mengatakan ini adalah pemuja babi ngepet. Mungkin dia kesiangan atau gimana, Kang Andi? Bisa saja dia kesiangan, tiduran, gak sempat pulang. Allah Akbar, ini satu kardus uang. Ya Allah. Astaga. Ada ini 1 miliar mungkin ya. Berapa? Uang semua, Kang Andi, tuh. Astagfirullahaladzim. Ya tuh. Tuh. Semua uang. Bangun. Assalamualaikum. Bangunkan saja ya, daripada penasaran. Assalamualaikum. 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 Pak. Kenapa, Pak? Bapak sedang apa di hutan tidur? Astagfirullah. Saya bukan orang jahat, Pak. Saya bukan orang jahat, saya tidak merampok. Saya hanya melihat ini apa isinya. Saya tidak mengambil sepeser pun. Cuma tadi ini ada yang berjatuhan di sana. Apa ini uang Bapak? Atau bukan? Ini ada 4 tadi saya di sana temukan. Siapa tahu ini uang Bapak. Ini uang Bapak apa bukan? Saya tanya karena di hutan semacam ini ya gak mungkin juga ada uang yang berhamburan gitu loh. Tapi tadi saya lihat ini Bapak ada uang di sini. Barangkali ini uang Bapak bukan? Itu uang saya.
Ya sudah nih, saya kembalikan saja, silakan. Ngapain kalian ada di hutan ini? Saya sedang melakukan perjalanan untuk menuju istananya Buto Ijo, Pak. Ya, kebetulan arahnya ke sebelah sini. Ya, tapi tadi kebetulan saya menemukan uang-uang ini dan saya ikuti. Ternyata di sini ada bapak sedang tertidur. Mohon maaf, bapak ini sedang apa di sini? Kalau boleh tahu, bawa uang sebanyak ini, Pak. Ini satu kardus. Astagfirullah. Saya habis pulang kerja. Kerja di mana, Pak? Masa kerja di hutan seperti ini? Uangnya banyak sekali sampai satu kardus, Pak. Apa bapak merampok? Tidak atuh. Tidak. Benar, ke merampok. Tidak. Apa bapak melakukan pesugihan? Benar. Benar, tidak melakukan pesugihan. Tidak. Karena gak mungkin loh kerja semalam bisa dapat uang sampai satu kardus seperti ini, Pak. Kan saya tidak tidur. Tidak tidur. Iya, lalu kerjanya apa? Kalau di hutan seperti ini paling kerja tuh bertani atau ya ngambil ikan di Iya, sungai. Saya atau bertani. Bertani? Iya. Masa bertani langsung dapat uang segini dalam satu malam? Itu tidak masuk akal, Pak. Mohon maaf, bukannya saya ikut campur masalah bapak, tetapi saya takut di sini terjadi kemusyrikan. Lo kerja apa sebenarnya bapak? Kenapa itu ada kain hitam juga? Astagfirullah. Saya jadi curiga nih sama bapak. Kenapa kainnya disembunyikan? Itu kain buat apa? Kain apa itu? Ini kain selimut saya tidur. Selimut. Saya bisa merasakan loh, kain itu memiliki energi, Pak. Udah. Benar nih, bapak tidak melakukan pesugihan. Benar. Buat apa saya bohong? Udah. Masuk. Kalau misalkan bapak tidak melakukan pesugihan, kenapa bapak seperti itu? Kayak gitu ngok. Dari Kayak lahir. babi. Dari Gak lahir saya mungkin. Dari lahir saya bicaranya begini. Gak percaya. Masa suaranya kayak babi seperti itu tuh kan? Udah dari lahir saya gini. Saya tahu nih, pasti bapak belum 100% pulih jadi manusia ya. Bapak kesiangan kan? Saya kesiangan kerja. Ah, Makanya kerja tidur apa? gelap. Saya tahu semalam bapak menjelma jadi babi ngepet ya. Saya tahu, saya bisa merasakan dari kain di belakang itu. Ini kain biasa, cuma selimut aja. Kedinginan. Ya, insya Allah saya tidak akan salah memprediksi. Ayolah bapak mengaku. Kasihan loh pak. Ini warga-warga orang-orang yang bapak curi uangnya. Kasihan loh. Bapak tega demi harta kekayaan. Ini hasil kerja bukan hasil mencuri. Iya, tapi kerja bapak itu gak halal. Kerja bapak itu mencuri. Mencuri sama saja bapak itu mencuri. Dengan menjelma menjadi babi, malam-malam itu mencuri. Udah, jangan ganggu tidur saya. Pulang saja pulang. Kenapa bapak belum pulang? Bapak juga tiduran apa gimana? Ya, saya ketiduran. Astagfirullah. Capek. Gimana kalau misalkan datang warga ke sini? Wah, bapak udah habis nih. Kalau gak ngaku, saya nanti panggil warga loh. Ngaku apa? Ya bapak melakukan pesugihan, sebaiknya bapak mengaku. Tidak, saya tidak pesugihan. Ini hasil kerja. Baiklah, kalau misalkan bapak nggak bisa bilangin secara baik-baik, ditanya secara baik-baik, saya terpaksa memaksa bapak agar bapak mengaku. Memaksa dengan apa ini? Apa? A'udzubillahi Mohon maaf nih Pak, kalau misalkan saya terpaksa
menyerang Bapak. Karena agar Bapak bisa tahu kalau saya bertanya itu tidak main-main. Mau ngaku tidak? Aku apa? Ini uang dari mana? Dan kenapa itu suara-suara Bapak tuh kayak babi? Dan itu di belakang ada kain hitam. Kain hitam itu buat selimut saya tidur. Ini uang aku. Wah! Dah! Dah! Ayo mengaku. Ngaku apa? Aku apa? Ini hasil kerja saya. Iya kerja, tapi kerja mencuri kan? Hmm. Kalian ini siapa? Tiba-tiba nyerang saya, tiba-tiba nuduh-nuduh saya. Ini hasil kerja saya. Saya lewat mau ke istana Buto Ijo, tapi saya melihat ada hal-hal musyrik seperti ini. Saya harus hentikan. Itu kewajiban saya sebagai sesama manusia untuk mengingatkan Bapak agar kembali ke jalan yang benar. Tidak usah mencari uang dengan hal-hal pesugihan seperti ini, Pak. Apalagi menjadi babi ngepet. Astagfirullahaladzim. Eling, Ini dari lahir saya bicaranya gini. tetap kamu ngaku. Tetap kamu ngaku. Nah, ini dari lahir. Mau saya paksa lagi? Hah? Paksa apa? Aduh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boom! Tetap gak mau ngaku. Sudah. Sekarang ngaku daripada Bapak diseret ke warga saya. Kalau saya cari warga ke sini ya. Jangan. Ya. Sekarang ceritakan semuanya. Insyaallah. Ya. Dengar ya? Gini. Jangan bawa warga ke sini. Iya, dengerin dulu. Kalau Bapak mau bertaubat, kembali ke jalan Allah, insyaallah saya tidak akan melapor ke warga. Tetapi Bapak harus kembali ke jalan yang benar. Ya. Bapak bisa pulang. Insyaallah nanti setelah saya selesai menjalankan perjalanan saya menuju Buto Ijo, insyaallah saya akan bersilaturahmi ke rumah Bapak. Dan saya akan mencari di mana sumbernya yang sudah mencuci otak Bapak sehingga Bapak melakukan pesugihan seperti ini. Saya akan kejar sumbernya babi ngepet itu. Nanti saya akan kejar. Setelah misi ini selesai, makanya Bapak gak usah takut. Bapak kembali ke jalan yang benar. Sekarang Bapak ceritakan. Iya. Saya ceritakan. Saya Gimana? ngepet. Pesugihan babi Iya. ngepet. Iya. Astagfirullah. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Tega sekali Bapak mencuri uang orang-orang, uang warga. Astagfirullah. Gimana kalau misalkan itu terjadi kepada Bapak sendiri, kepada orang tua Bapak, kepada keluarga Bapak, bagaimana? Karena kebutuhan ekonomi sangat sulit. Iya memang, Mbak. Memang kebutuhan ekonomi sangat sulit, apalagi musim pandemi corona seperti ini. Tetapi kita harus banyak-banyak beristighfar. Jangan sampai tersesat seperti ini, mengikuti hawa nafsu setan. Astagfirullah. Saya ini terpaksa buat anak istri. Iya, buat anak istri memang betul, memang bagus. Bertanggung jawab kepada anak istri itu sangat bagus sekali. Memang seharusnya ada tanggung jawab suami untuk menafkahi anak dan istri, itu sangat bagus. Tetapi tidak dengan memuja iblis juga, tidak dengan menjadi babi ngepet juga. Istighfar, kembali ke jalan Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan berusaha. Kalau misalkan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, ya mana bisa.
doa juga harus berusaha. Saya tidak ada jalan lain selain Jangan berbicara tidak ada jalan kalau Bapak tidak berusaha. Kalau cuma diam saja di rumah. Kalau usaha pun cuma nyuruh-nyuruh orang. Kalau mau langsung jadi bos itu gak bisa, Pak. Harus dari nol dulu. Kita bekerja keras dulu dari nol, terus tek 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 tek. Insya Allah akan jadi orang besar. Kalau misalkan belum punya apa-apa, kita gak mau bekerja keras, apa-apa nyuruh orang lain, ya jangan berharap Bapak bisa sukses. Kalau seperti itu, harus tetap berusaha. Kerja di orang itu bikin sakit hati, terus ditunjuk-tunjuk itu. Jadi saya pengen kaya. Ya, kalau misalkan cuma kerja tanpa berdoa, ya itu sama saja. Makanya harus balance, Pak. Insyaallah lah. Nanti setelah perjalanan saya selesai, saya akan bersilaturahmi ke rumah Bapak jika Bapak mau bertaubat. Kita bekerja sama-sama, belajar sama-sama. Itu temannya bawa apa itu? Temannya. Itu saya bawa kamera untuk dokumentasi. Jangan di kamera, saya malu. Itu kan pakai masker. Kenapa Bapak pakai masker? Gak apa-apa, misalkan kamera boleh dimatikan tapi Bapak buka masker, mau? Enggak. Ya kan enggak. Gak apa-apa. Jadi Bapak kenapa tuh pakai masker? Hah? Takut Kenapa? ada yang kena. Takut ada yang kena. Iya, tetangga, Siapa? Tetangga. Astagfirullah. Tetangga. Oh, jadi jadi Bapak masih masih warga biasa seperti ini. Iya. Jadi gak ada yang tahu nih warga-warga. Banyak ada. nggak? Saya tanya nih, banyak gak warga-warga tetangga-tetangga Bapak yang Bapak pernah curi uangnya gitu Banyak. kalau malam? Banyak. Mereka gak curiga apa gimana? Enggak curiga. Saya kerja enggak curiga, saya kerja gini. Astagfirullahaladzim. Mungkin Bapak punya pengalihan ya, jadi punya usaha atau apapun untuk menutupi mungkin ya. Punya. Pantes saja. Ya. Jadi orang-orang gak curiga. Tapi kasihan Pak, sudahlah. Lebih baik Bapak buka usaha meskipun kecil-kecilan, asal halal berkah. Intinya semangat dan berdoa. Konsisten, intinya kita harus konsisten terus. Macam seperti ini loh Pak. Batu saja batu, ketetes air kecil kalau misalkan konsisten itu akan pecah. Ya, jangan patah bersemangat. Gimana? Bapak mau ikut saya nggak? Mau bertobat? Masih bingung saya dengan kekayaan ini. Karena insya Allah setelah selesai perjalanan ini, saya akan menelusuri sumber pesugihan babi ngepet yang Bapak ikuti. Kalau misalkan saya nanti berhasil memberantas pesugihan babi ngepet yang Bapak ikuti, Bapak juga akan celaka. Makanya lebih baik Bapak insaf dari sekarang. Ya ampun, Ya. ampun, jangan. Saya janji, saya tidak akan bawa keluarga, saya tidak akan memberitahu siapapun, asalkan Bapak mau taubat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang Bapak harus kembalikan diri Bapak ke semula secara sempurna, karena saya tahu Bapak belum kembali menjadi manusia sempurna. Keburu ketiduran kah atau apa? Kalau masih itu suaranya masih kayak Bapak. Saya sempat kepergok warga. Astagfirullah. Saya sempat kepergok warga. Makanya saya lari ke hutan, ketiduran. Alhamdulillah. Tapi sekarang Bapak harus bertobat ya. Bapak kembali dulu ke wujud semula, menjadi manusia seutuhnya. Jadi Bapak pakai masker ini Kang Andi, Iya. katanya takut ketahuan tetangga-tetangganya. Jadi masih punya malu juga dia sama tetangga. Astagfirullah. Dia itu katanya ya, orang paling kaya di kampungnya. Iya.
dihormati ya. Iya. Mati disegani, saya paham orang-orang seperti ini. Anak saya dihormati, banyak mobil. Dihormati kaitannya banyak mobil. Disegani, dihormati. Taunya cuma maling, rampok kayak gini. Ini sama aja dengan maling, Pak, pencuri. Astagfirullah. Bapak bersila. Saya akan cabut. Kalau memang Bapak benar mau bertobat, saya akan cabut sedikit kekuatannya agar tidak bisa menjelma lagi menjadi babi ngepet. Bapak terima? Siap? Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Ini baru sedikit, tapi karena kalau untuk mencabut secara keseluruhan, menetralkan secara keseluruhan, itu kita membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi Bapak ini sebaiknya kita harus bawa dulu ke perkemahan, Kang Andi. Ya, Guru. Perkem, nanti kita netralkan di sana, kita bersihkan badannya dari keilmuan hitamnya, dan kita ajak kembali untuk bersyahadat. Karena beliau harus bersyahadat kembali karena sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sudah keluar dari Islam. Jadi harus masuk Islam kembali. Terus kembali bersyahadat. Ya, Pak ya. Insyaallah lah akan ada jalan, nanti saya akan bantu juga Bapak. Kita bareng-bareng belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu gimana kekayaan saya bakalan habis? Insyaallah Allah akan ganti beribu-ribu kali lipat. Insyaallah nanti saya akan bimbing semuanya. Ya. Sekarang Bapak alhamdulillah sudah sedikit cabut, tetapi untuk menetralkan keseluruhan tangan dia harus butuh waktu lama, jadi kita harus ke camp dulu. Ya Pak ya, ikut saya ke camp ya. Biar lebih cepat juga perjalanannya. Gak apa-apa, dihimatikan saja dulu. Jadi nanti kalau misalkan kita lanjutkan untuk menuju ke Istana Buto Ijo, kita dokumentasi kembali. Iya, Guru. Karena ini di luar tujuan kita. Iya. Tujuan kita kan penyelamatan anak kecil itu menuju Buto Ijo, tetapi di perjalanan kita menemukan yang sedang memuja babi ngepet, Kang Andi. Iya. Astagfirullah. Jadi ini tidak bisa dibiarkan juga, karena kalau ada kemusyrikan, kejahatan atau apapun di depan mata kita, kita gak boleh biarkan meskipun kita sedang melakukan perjalanan. Baik sahabat-sahabat, insyaallah nanti ketika kita melanjutkan perjalanan, kita akan dokumentasi kembali, karena kita sekarang harus menetralkan dulu Bapak ini, kasihan sekali. Terima kasih buat sahabat-sahabat, terus damping kita, temenin kita. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.